Bab 889. Perhitungan Kai Azur. Setelah berbicara, Ning Azur membuka pintu. Rui Z membungkuk dan memberi hormat. Ning Azur mengangguk sedikit dan pergi tanpa mengatakan apapun. Melihat Ning Azur sudah melangkah jauh, Rui Z memandang Xian Z di ruang kerja. "Tuan, apakah kau sadar mengatakan itu?" "Aku tidak tahu." Xian Z masih minum teh tanpa mengangkat kepalanya. "Pokoknya aku tidak bisa berbohong padanya. Aku berhutang terlalu banyak padanya." Rui Z tanpa bertanya lagi, dia menutup pintu dengan lembut dan diam di luar. Dia berpikir, jika Ning Azur mengungkapkan berita ini, maka keluarga Z akan mendapat masalah. Tidak hanya keluarga Pang dan keluarga Azur, mereka semua akan segera percaya bahwa keluarga Z sangat mengancam dan bahkan lebih menakutkan. Keluarga kaya raya yang terbunuh dalam semalam, bukankah karena kekuatan mereka semakin kuat akan mengancam kepentingan sebagian orang? Keluarga Z adalah salah satu dari 4 raksasa teratas dan ada keturunan yang kuat dan menakutkan seperti Grey Z. Tidak ada yang akan membiarkan keluarga Z hidup kembali dengan mudah. Namun, ini adalah keputusan Xian Z dan dia berkata dia tidak bisa berbohong kepada Ning Azur. Rui Z tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keputusan Xian Z. Tapi tidak peduli apa, karena itu adalah keputusan Xian Z, dia hanya akan mengikutinya. Ning Azur keluar dari ruang kerja Xian Z, kembali ke kediamannya dan berjalan ke sudut koridor. Kai Azur masih di sana, dengan cahaya licik di matanya. "Bibi, kenapa kamu belum pergi?" Ning Azur mengerutkan kening, sedikit tidak senang. "Bibi, jangan marah. Aku merasa Bibi dirugikan untuk sementara waktu. Jadi aku tidak bisa menahannya. Tolong jangan marah padaku." "Tidak marah," Ning Azur berkata. "Tidak apa-apa, pergi saja, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu sekarang." "Bibi, apakah kamu baru saja bertanya pada pamanku?" Kai Azur berjalan ke arah Ning Azur, tersenyum, dan senang. "Jika kamu mencintaiku, kamu juga harus membantuku. Aku bisa menjadi kepala keluarga Azur di masa depan, kan?" Ning Azur tidak berbicara. "Apakah Bibi bertanya pada pamanku apakah Grey Z putranya?" Kai Azur sudah memperhitungkannya. Dia bahkan dengan sengaja membuat marah Ning Azur, hanya untuk memaksa Ning Azur bertengkar dengan Xian Z dan menanyai Xian Z. Tidak disangka bahwa keduanya tidak bertengkar. Tetapi melihat ekspresi Ning Azur, dia jelas menanyakan pertanyaan ini dan mendapat jawaban. "Ya." Ning Azur tidak menyangkal. "Saya memang menanyakan pertanyaan ini, apakah menurutmu saya mudah dimanipulasi sekarang? Jika kamu menstimulasi saya dengan metode agitasi, saya melakukannya sesuai dengan pikiranmu." Kai Azur menggelengkan kepalanya. "Di mana bibiku berkata aku tidak berani. Lalu, bagaimana jawaban pamanku?" Dia menatap Ning Azur, tidak santai sama sekali. Kai Azur sangat memahami temperamen dan watak Ning Azur, jadi dia hanya bisa menguntit dirinya dan Ning Azur pasti akan melepaskannya. "Sudah kubilang, aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang." Ning Azur tidak ingin repot dan hanya ingin pergi. Kai Azur dengan cepat menghentikannya, melengkungkan tubuhnya dan meminta maaf lagi dan lagi. "Bibi, Bibi tersayang, ini salahku. Jangan marah, oke? Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak memakai otakku, tidak tahu bagaimana mengukur, berkata terlalu banyak dan tidak menghormati pamanku. Itu salahku. Atau aku akan meminta maaf kepada pamanku sekarang." Dia berjalan ke ruang kerja Xian Z, tetapi Ning Azur berteriak, "Kamu tidak diizinkan untuk pergi." Xian Z tidak tahu tentang ini sama sekali.
Jika Kai Azur meminta maaf, ia akan tahu bukan. Dia takut dia akan marah dan menjadi lebih merepotkan. Kai Azur melihat ini. Aku tahu kalau bibiku pasti tidak akan mau melihat pamanku memarahiku. Kai Azur berkata dengan datar. Bibi, katakan saja padaku, bagaimana jawaban pamanku? Aku benar-benar ingin tahu anak itu, pada akhirnya, apakah mereka dari keluarga Z. Jangan sampai aku terlibat konflik dengannya dan menyakitinya karena kesalahan pahaman. Bukankah itu berarti aku memukuli keluargaku sendiri? Bab 890. Percaya atau tidak, terserah kamu. Dia memandang Ning Azur dengan ekspresi malu, dan yakin bahwa Ning Azur akan berbicara. Bibi, izinkan saya memberitahu Anda, banyak orang menatap Grey Z sekarang. Jika dia dari keluarga Z kita, maka saya akan menemukan cara untuk melindunginya. Jika tidak begitu orang-orang itu melakukannya, hidupnya mungkin akan hilang. Jika dia bukan dari keluarga kita sendiri, saya tidak peduli. Kalau begitu kamu tidak perlu peduli, itu bukan putranya. Ning Azur langsung berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu jangan membuang energi untuk melindungi orang yang tidak penting. Benarkah? Kai Azur sedikit terkejut. Apa itu yang dikatakan Xian Z? Ning Azur pasti membohongi dirinya. Tetapi bibinya ini tidak pernah bohong ketika dia masih muda. Dan pada usia ini, dia belum pernah mengalami pergaulan masyarakat, jadi dia tidak tahu bagaimana berbohong. Terserah mau percaya atau tidak. Ning Azur terlalu malas untuk memberikan perhatian lebih dan pergi dengan cepat. Jelas dia tidak memiliki kesabaran untuk Kai Azur. Melihat penampilan Ning Azur, Kai Azur menyipitkan matanya. Sepertinya memang bukan. Dia mendengus. Jika itu adalah putra Xian Z, bibiku pasti akan marah, cemburu, dan bahkan menyuruh aku membunuh Grey Z, tapi dia bahkan tidak peduli. Oke, karena itu bukan dari keluarga Z, itu bahkan lebih gampang dan sederhana. Kai Azur mengejek dengan tampilan penghinaan dan kesedihan di matanya, dan segera meninggalkan keluarga Z. Tanpa ragu-ragu, dia menelepon, memanggil beberapa ahli bela diri, dan langsung pergi ke cabang utara grup Syam. Pada waktu itu, Grey Z sedang duduk di kantor, dan Dandili melapor kepadanya. Ketika dia datang ke utara kali ini, dia tidak akan tinggal lama. Setelah menangani informasi dari Lone Group dan beberapa masalah hutang, Grey Z akan segera merebut kembali industri lain yang tersebar. Apa yang dicari oleh jaringan intelijen yang begitu besar, Grey Z harus menggalinya secepat mungkin. Penguasa di balik layar bersembunyi sangat dalam. Sampai sekarang, tidak ada jejaknya. Jelas, jika dia tidak menemukan apa yang dia inginkan, dia tidak akan dengan mudah mengekspos dirinya sendiri. Jika tidak, itu akan gagal. Lebih-lebih, Grey Z semakin tahu bahwa apa yang dicari oleh pintu tersembunyi secara rahasia benar-benar hal luar biasa. Dia ingin menemukan hal itu lebih cepat dari si Lord, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk keluar. Pasar utara sekarang telah stabil. Bisnis Syam saat ini saja menempati lebih dari setengah pangsa pasar. Sedangkan untuk industri yang dicabut dari grup Lone, masih. Bang, kata Dandili belum selesai, pintu kantor langsung ditendang, tidak ada kesopanan sama sekali. Grey Z masih tidak bergerak, bersandar di sofa, hanya mengangkat kelopak matanya, tanpa sedikit pun panik, bahkan Dandili hanya menoleh dan melirik, sedikit marah. Kamu siapa? Terlalu kasar untuk menerobos masuk seperti ini. Kai Azur mengabaikan Dandili, seekor anjing yang bekerja untuk Grey Z, dan dia tidak memandangnya sama sekali. Bahkan Grey Z, dia tidak menyukainya, apalagi Dandili.
Dia berjalan langsung ke Grey Z, tersenyum, tetapi penghinaan di wajahnya, dia tidak merahasiakannya. Namaku Kai Azur, dari keluarga Azur, kamu adalah Grey Z kan? Grey Z tidak berkata apa-apa. Tujuan kedatanganku sangat sederhana. Keluarga Azur kami menginginkan barang-barang itu dari grup Lon. Tolong keluarkan dengan patuh. Jangan sampai aku memaksanya, sehingga wajah semua orang tidak akan terlihat baik. Grey Z bukan anggota keluarga Z, bahkan meskipun dia anak Xian, Kai Azur tetap tidak akan sopan sama sekali. Apakah kamu ingin mencobanya? Grey Z masih duduk di sana, menatap Kai Azur dengan tenang. Bab 891. Jangan paksa aku bertindak kasar. Duduk di sana, Grey Z bahkan tidak bermaksud untuk berdiri dari awal sampai akhir. Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap Kai Azur dengan ringan. Mata sinis seperti itu membuat Kai Azur terkejut dan langsung marah. Jangan paksa aku kasar. Dengan lambaian tangannya, selusin orang di belakangnya bergegas masuk dan mengepung Grey Z dan Dandy Lee. Tampaknya Grey Z akan mati di sini jika dia tidak menyerahkan informasi dari grup Lon hari ini. Melihat selusin orang di sekitar, Grey Z tetap tidak berubah, bahkan sedikit merasa lucu. Mungkinkah yang disebut keluarga besar di utara, anak laki-laki yang lahir dari mereka, semuanya begitu bodoh? Jarang ada yang bisa menjadi orang pintar seperti Bayu Song. Hari ini, masih ada orang yang datang untuk mencari kematian. Kak Grey. Selama ini Dandy Lee mengikuti Grey Z, dia terbiasa dengan banyak adegan besar. Dia tidak peduli dengan keluarga Azur dan keluarga Lon. Selama Grey Z memberi perintah, Brother Zen dan yang lain di luar akan segera masuk dan membuang mereka keluar. Tidak apa-apa, kamu terus membaca laporanmu. Grey Z berkata dengan ringan, seolah Kai Azur dan yang lainnya tidak ada. Ya, Dandy Lee mengangguk dan segera melanjutkan untuk melaporkan hasil analisisnya. Dari perspektif tata letak, jika keluarga Syam kita ingin berkembang dari satu industri menjadi industri multifungsi, kita perlu melihat Grey Z dan Dandy Lee, seperti tidak peduli ada orang lain, secara langsung memperlakukan diri mereka sebagai udara. Kai Azur terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka semua sepertinya disambar petir dan kilat, wajah mereka memerah karena marah. Grey Z sedang mempermalukannya, sangat mempermalukan dirinya. Apakah dia pikir dia tidak ada? Kamu ingin mati? Kai Azur tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Jangankan di rumah, bahkan di luar negeri, mereka yang disebut bangsawan tidak berani memperlakukannya seperti ini. Lakukan. Dia berteriak, dan selusin orangnya bergegas. Tapi Grey Z masih duduk di sana, memiringkan tubuhnya, terlihat sangat malas. Dandy Lee duduk di hadapannya, memegang laporan di tangannya, membacakannya untuk Grey Z. Kedua orang itu sama, sepertinya hanya ada dua orang di sini, Kai Azur dan orang-orang itu hanya udara. Kai Azur sangat marah. Bang, bang, bang. Grey Z masih duduk di sana, dan Dandy Lee masih membaca laporan analisisnya, dan lusinan orang di bawah Kai Azur terbang satu persatu dan menabrak dinding. Jatuh ke lantai dan meratap kesakitan. Hanya dalam 1 menit, selusin orang itu, seperti sampah, semuanya ditumpuk di bawah tembok. Dan Grey Z bahkan belum mengubah postur tubuhnya. Dia bersandar di sofa dan bahkan tidak melihat ke Kai Azur, yang memiliki wajah gelap. Dia mengambil minuman di atas meja, meminum seteguk besar, dan menatap Dandy Lee. Selain itu, apa lagi yang kamu temukan? Grey Z masih tidak menaruh Kai Azur di matanya. Udara tampak tenang tiba-tiba, bahkan mereka yang ditendang oleh Grey Z menahan rasa sakit saat ini dan tidak berani merintih.
Mereka belum pernah melihat hal yang sangat memalukan seperti ini sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Kai Azur memerah, darahnya melonjak seolah-olah ditekan ke lantai oleh Greyzet. Dia menginjak kakinya dengan keras dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Hal yang paling memalukan adalah mengabaikannya. Dia benar-benar diabaikan sekarang. Dia meraung, melambaikan tinjunya, dan membanting langsung ke kepala Greyzet. Bang! Di bawah pojok, di atas kelompok puluhan orang, Kai Azur berbaring di sana, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, mencengkeram dadanya erat-erat, bahkan dia tidak mampu berteriak. Dia tegang, dan dia merasa tulang dadanya sepertinya telah patah beberapa. Bab 892. Panggil cleaning service. Rasa sakit seperti itu hampir membuatnya pingsan, namun sebaliknya, justru membuatnya sadar. Telinga Kai Azur berdengung, dan dia masih bisa mendengar. Dan Dili sedang berbicara dengan Greyzet, dan Greyzet, dia tidak mengangkat kepalanya. Masih tidak melihat dirinya. Sekelompok orang jatuh di sana, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama, dan meratap kesakitan, tetapi itu seperti udara. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah beberapa saat, Greyzet mengangguk dan memahami semua yang dikatakan Dandili. Ikuti saja rencanamu dan beritahu aku jika kamu memiliki masalah. Dia bangkit, berjalan ke pintu, menoleh dan melihat ke Kai Azur dan yang lainnya, yang masih bertumpuk di sana tidak dapat bergerak karena rasa sakit. Dia lalu berbalik kepada Dandili berkata, "Panggil pembersih dan sapu sampah ini." Setelah berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kai Azur mendengar kata-kata Greyzet, terutama Greyzet menyebut mereka sampah, dan memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan. Dia tidak tahan sesaat, dan dia membuka mulutnya menyemprotkan darah, dan dia pingsan sepenuhnya. Ketika Kai Azur bangun, dia merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya, membuka matanya dan melihat sekeliling, lalu tiba-tiba berteriak. Dia terbaring di tempat sampah. Lingkungan di sekitarnya sangat bau sehingga dia tidak bisa menahan muntah. Dia tidak tahu apa yang ada di tubuhnya. Sisa makanan membuatnya hampir memutar matanya. Ada lalat terbang kemana-mana, berdengung, dan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Greyzet benar-benar menganggapnya sebagai sampah dan membuangnya ke tumpukan sampah. Greyzet, aku ingin membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Kai Azur berteriak histeris, merasa tubuhnya kotor dan tidak bisa lagi dimandikan. Dia bergegas kembali ke rumah Azur, dan begitu dia memasuki rumah, orang-orang dari keluarga Azur sangat ketakutan sehingga mereka semua mengubah wajah mereka. Kai Azur kembali ke kamar dan mandi selama 1 jam, tetapi masih merasakan masih ada bau di rambut dan tubuhnya, dan dia merasa tidak nyaman. Greyzet, dia mengertakkan gigi karena marah. Sejak kecil, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Pengawal elit keluarga Azur yang bermartabat bahkan bisa dianggap sebagai pasukan elit dari utara. Tapi Greyzet bilang mereka hanya sampah. Tuan Patriark mengundangmu untuk datang menemuinya. Kepala pelayan berkata dengan hormat di pintu kamar Kai Azur. Begitu ya, dia akan mencari Fayan Azur. Dia ingin melakukannya sendiri untuk hal sebesar itu, dan kemudian memberitahu Fayan Azur. Jadi saat dia baru saja kembali dari luar negeri, dia tidak sabar untuk melakukannya sendiri. Tapi di mana dia bisa menyangka bahwa alih-alih menyelesaikan sesuatu, Greyzet malah mempermalukannya. Ruang studi Fayan Azur sangat berbeda dari ruang studi Xian Z. Hiasan, permata, kaligrafi dan lukisan di dinding, bahkan mereka yang awam, dapat melihat bahwa itu sangat berharga, karena tepiannya adalah emas dan berlian.
Kaligrafi dan lukisan kuno, dipasangkan dengan emas dan berlian mewah, terlihat sedikit aneh, tapi Fayyan Azur menyukai ini. Dia sedang duduk di meja, tidak membaca atau menulis, tetapi menumpuk menara dengan batangan emas, yang sekarang ditempatkan dengan hati-hati di atasnya. "Ayah!" Kai Azur membuka pintu dan berteriak. Fayyan Azur mendongak dan tanpa sengaja merobohkan menara emas yang akan dia bangun dengan sikunya. Apa yang harus diteriakkan? Fayyan Azur mengerutkan kening dan berteriak. Dia tidak terlalu tua, tapi rambutnya sudah benar-benar beruban. Sepertinya dia belasan tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya. "Kamu sudah kembali dari luar negeri, bukannya kembali dulu? Apa yang akan kamu lakukan ke rumah Z?"